Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagi informasi mengenai beasiswa pelaku budaya untuk jenjang magister dan doktoral dalam negeri dan luar negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, beasiswa pelaku budaya ini termasuk dalam beasiswa pendidikan Indonesia reguler. Nah, sasarannya adalah sasaran beasiswa pelaku budaya untuk jenjang magister dan doktor untuk satu warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan studi program D4 atau sarjana S1 untuk beasiswa magister. Warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan studi program magister S2 untuk beasiswa doktoral. Skema beasiswa pelaku budaya untuk jenjang magister dan doktoral diberikan untuk periode atau durasi studi paling lama 2 tahun atau 24 bulan untuk magister dan 48 bulan atau 4 tahun untuk doktor. Pendaftar BPI reguler S2 dan S3 dinyatakan telah diterima dengan bukti LOA, Letter of Acceptance dari perguruan tinggi tujuan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, Anda bisa siap-siap mencari Letter of Acceptance dari perguruan tinggi yang ingin dituju. Nah, ketentuan lain adalah pendaftar BPI reguler tidak dapat mengajukan perpindahan program studi atau perguruan tinggi tujuan. Fokus bidang ilmu beasiswa pelaku budaya ini harus diperhatikan. Yang pertama, untuk magister dalam negeri, bidang ilmu yang disediakan adalah bidang kesenian, program studi penciptaan, bidang kesenian, program studi pengelolaan kekayaan intelektual, bidang studi ilmu sosial, humaniora dan sains, program studi cagar budaya dan warisan budaya, bidang ilmu sosial, humaniora dan sains, program studi pengarsipan data atau kearsipan, bidang ilmu sosial, humaniora dan sains yang bermuara pada penulisan tesis mengenai ekosistem jalur rempah dan repatriasi benda warisan budaya. Untuk program magister luar negeri, bidang ilmunya adalah bidang kesenian, program studi pengkajian seni, bidang kesenian, program studi manajemen kesenian, bidang kesenian, program studi film, bidang ilmu sosial, humaniora dan sains, program studi manajemen warisan budaya, bidang ilmu sosial, humaniora dan sains, program studi musikologi, bidang ilmu sosial, humaniora dan sains, program studi Digital Humanities and New Media. Bidang-bidang ilmu sosial, humaniora dan sains yang bermuara pada penulisan tesis mengenai ekosistem jalur rempah dan repatriasi benda warisan budaya. Untuk program doktor dalam negeri, bidang ilmunya adalah bidang kesenian, program studi penciptaan, bidang kesenian, program studi pengelolaan kekayaan intelektual, bidang ilmu sosial, humaniora dan sains, program studi cagar budaya dan warisan budaya, program ilmu sosial, humaniora dan sains, program studi pengarsipan data atau kearsipan, bidang kepercayaan dan masyarakat adat, program studi ilmu sosial, humaniora dan sains dengan kajian hak masyarakat hukum adat atau hukum adat. Bidang kepercayaan dan masyarakat adat, program studi ilmu sosial, humaniora dan sains dengan kajian pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual. Bidang-bidang ilmu sosial, humaniora dan sains yang bermuara pada penulisan disertasi mengenai ekosistem jalur rempah dan repatriasi benda warisan budaya. Doktoral luar negeri, bidang ilmunya adalah bidang kesenian, program studi pengkajian seni, bidang kesenian, program studi manajemen kesenian, bidang kesenian, program studi film, bidang ilmu sosial, humaniora dan sains, program studi manajemen warisan budaya,
bidang ilmu sosial, humaniora, dan sains, program studi museologi, bidang ilmu sosial, humaniora, dan sains, program studi digital humanities and new media, bidang ilmu sosial, humaniora, dan sains yang bermuara pada penulisan tesis mengenai ekosistem jalur rempah dan repatriasi benda warisan budaya. Komponen biaya yang disediakan, dana pendidikan yang meliputi pendaftaran, SPP, tunjangan buku, bantuan tesis atau disertasi, bantuan seminar atau jurnal, dana pendukung, dana transportasi, dana hidup bulanan, keadaan darurat, data kedatangan, tunjangan keluarga, mulai semester 3 khusus doktoral, dana aplikasi visa atau residence permit khusus magister doktor luar negeri, dana asuransi kesehatan khusus magister doktor luar negeri, dan dana karantina khusus magister doktor luar negeri. Kriteria perguruan tinggi dan program studi tujuan untuk jenjang magister dan doktoral, persyaratan umum untuk semua perguruan tinggi dalam dan luar negeri, memiliki keunggulan akademik di bidang ilmu yang menjadi fokus program beasiswa, memiliki komitmen dalam hal mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta memiliki kolaborasi internasional, memiliki kemampuan dan fasilitas untuk memberikan layanan akademik dan non-akademik, menyelenggarakan program pendidikan reguler untuk magister dengan studi minimal 12 bulan dan maksimal 24 bulan. Menyelenggarakan program pendidikan reguler untuk doktoral dengan masa studi maksimal 4 tahun atau 48 bulan. Syarat khusus perguruan tinggi tujuan dalam negeri, perguruan tinggi memiliki akreditasi minimal B yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, menandatangani perjanjian bersama dengan Kemdikbud tentang pelaksanaan program beasiswa. Persyaratan khusus untuk perguruan tinggi luar negeri ada 2 persyaratannya. 1, perguruan tinggi termasuk dalam 1000 perguruan tinggi terbaik berdasarkan daftar GS World University Rankings tahun 2021. Bisa diklik di sini daftar perguruan tinggi yang termasuk 1000 perguruan tinggi terbaik. Yang kedua, menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kemdikbud tentang pelaksanaan program beasiswa pendidikan yang didanai menggunakan beasiswa LPDP. Khusus topik penelitian jalur rempah dan repatriasi, proposal penelitian dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Penelitian dilakukan dengan kerjasama dengan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Proposal penelitian dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Persyaratan umum pendaftaran beasiswa untuk jenjang magister dan doktoral. 1. Warga negara Indonesia. 2. Mendapat surat izin dari atasan bagi yang sudah bekerja, memilih program studi atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pendaftar setia kepada negara Republik Indonesia, tidak pernah sedang atau mendukung terlibat gerakan organisasi ideologi yang bertentangan atau berpotensi mengganggu tegaknya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI. Kembali ke Indonesia dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi dan bersedia berkontribusi dalam kerangka pemajuan kebudayaan. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi. Tidak menggunakan media informasi dan medsos untuk menyampaikan informasi yang belum terkonfirmasi kebenaran, yang berpotensi menimbulkan fitnah atau konflik di masyarakat. Tidak pernah sedang atau terlibat dalam aktivitas tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial masyarakat Indonesia. Berkomitmen melaksanakan ketentuan beasiswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak sedang menerima atau menerima beasiswa dari sumber lain selama menjadi penerima beasiswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen dan data pendaftaran akurat dan sesuai aslinya. Bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan tidak dapat mendaftar pada seluruh layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
apabila melakukan pemalsuan dokumen dan data pendaftaran. Syarat khusus pendaftaran beasiswa pelaku budaya untuk jenjang magister dan doktoral. 1. Mendapatkan letter of acceptance unconditional dari perguruan tinggi yang dituju dan tidak membutuhkan matrikulasi bagi magister dan doktoral. Ketentuan batas usia pendaftar per 31 Desember di tahun pendaftaran, jadi tahun ini 2022, untuk non-PNS, magister maksimal 40 tahun. Untuk pendidikan doktoral maksimal 45 tahun. PNS, pendaftar jenjang pendidikan magister maksimal 37 tahun dan pendidikan doktoral maksimal 40 tahun. Kriteria lain bagi pendaftar PNS untuk jenjang magister dan doktoral masa kerja minimal 4 tahun. Untuk jenjang magister dan doktoral harus memilih program studi minimal akreditasi B yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Mengunggah dokumen IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, dengan ketentuan untuk jenjang magister IPK minimal 3,0 pada skala 4. Dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau yang dilegalisir. Pendaftar jenjang magister khusus program studi penciptaan memiliki IPK minimal 2,5 pada skala 4 dan didukung dengan hasil karya. Pendaftar jenjang doktoral minimal mempunyai IPK 3,0 pada skala 4. Dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau yang dilegalisir. Khusus doktoral program studi penciptaan didukung dengan hasil karya. Pendaftar magister atau doktoral luar negeri mengunggah dokumen kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS. PTE Academic atau IELTS dengan ketentuan program magister luar negeri skor minimal TOEFL 550, TOEFL ITP, setara TOEFL IBT, PTE Academic or IELTS. Pendaftar program doktoral luar negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP 550. Sertifikat TOEFL berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL di Indonesia yang dikeluarkan dalam 2 tahun terakhir. Menulis esai dengan topik sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih dan alasan memilih bidang tersebut. Panjang esai 700 sampai 1000 kata. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Dokumen yang harus diunggah pada saat registrasi online, KTP, KK, ijazah terakhir yang telah dilegalisir, transkrip nilai yang telah dilegalisir, LOA, essay, keterangan sehat, keterangan pernyataan pendaftaran beasiswa sesuai form yang diunduh, pas foto, sertifikat TOEFL, SK pengangkatan PNS untuk PNS, penilaian SKP untuk PNS, surat izin atasan bila telah bekerja, hasil karya penciptaan khusus bidang prodi penciptaan. Pendaftaran dan proses seleksi beasiswa pelaku budaya bisa dilakukan melalui beasiswa.kemdikbud.go.id. Tahapan seleksi, administrasi, dan seleksi substansi, penetapan kelulusan. Periode pendaftaran 2 Mei sampai 2 Juni 2021. Itu untuk yang tahun lalu ya. 2 Mei sampai 30 Juni 2021 tahun lalu. Jadi tahun ini, tahun 2022 juga akan diupdate. Magister dan doktoral dalam negeri 2 Mei sampai 30 Juni, magister dan doktoral luar negeri 2 Mei sampai 2 Juni. Pusat informasi
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Gedung C, lantai 13, Kompleks Kemdikbud. Baik, demikian. Semoga bermanfaat dan sukses. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.